tolak berita Berita bohong atau hoax. Hoax atau berita palsu Itu cepat menyebar kemana-mana. Kayak sumber nggak jelas, tanggal nggak jelas, penulis nggak jelas, anonim gitu kan, tempat juga nggak ada misalnya. Sama kayak virus yang bikin flu di tubuh kita, kabar palsu itu cepat menyebar kemana-mana. Bedanya kalau flu bisa diobatin dengan istirahat dan makan makanan yang sehat, hoax atau kabar palsu itu butuh obat yang lebih kuat. Tapi seperti yang ditanyakan Katrunada ini, kenapa orang gampang percaya hoax? Kenapa bisa cepat tersebar? Dan kenapa harus dihentikan? Jawabannya karena bias konfirmasi. Oke, jadi gampangnya kita seringkali nerimain sesuatu tanpa dipertanyakan dulu karena informasinya bikin kita setuju. Ya, itu karena hoax berisi info yang bombastis, sensasional, dan bikin pembacanya merasa harus cepat-cepat menyebarkan informasi yang ada tanpa bertanya-tanya. Akhirnya, kabar palsu yang menipu pun bisa menyebar secepat kilat menyambar. Tapi, kenapa hoax itu harus dicegah? Dan bagaimana mencegahnya? Simpelnya, karena hoax itu jahat. Saking jahatnya, hoax ini sering dipakai sama politikus buat menjatuhin lawan, dipakai sama teroris buat menyebar ancaman dan ketakutan, sampai orang-orang kurang kerjaan yang hobinya nyelipin rasa kebencian. Intinya jika dibiarin, kebohongan yang diulang-ulang akan dipercaya sebagai kenyataan. Dan jika itu terjadi, dunia akan penuh manipulasi dan tipuan. Sampai akhirnya kita tidak tahu mana yang jujur dan mana yang ingin membuat hancur. Lantas, bagaimana cara mencegahnya? Penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial semakin mencemaskan. Untuk memproteksi kegiatan cyber nasional, terutama dari berita hoax, pemerintah akan mempercepat pembentukan Badan Cyber Nasional. Langkah konkret seperti apa selanjutnya yang akan dilakukan pemerintah untuk menangkis dan menindak berita hoax? Sanksi seperti apa yang bisa mengancam penyebar berita hoax? Dan bagaimana mengedukasi masyarakat sehingga bisa membedakan berita benar dan berita bohong? Ternyata penyebaran informasi yang berasal dari media mainstream di sosial media itu kalah jauh dibanding dari media-media yang nggak jelas. Berita-berita palsu, saya nggak bicara berita bohong, berita palsu, hoax itu palsu, itu merasakan kenapa? Itu menyuburkan perseteruan, menyuburkan masalah etnis, menyuburkan pertengkaran soal sara, menyuburkan loh ya. Itu kan harusnya nggak boleh. Tapi gara-gara sosial media, gara-gara berita-berita palsu itu tumbuh subur. Hoax atau berita palsu adalah informasi bohong tetapi dibuat seolah-olah benar. Hoax atau berita bohong seringkali mendominasi media sosial seperti belakangan ini. Tidak hanya informasi berupa tulisan, tetapi juga gambar, bahkan video. Beberapa hari terakhir ini banyak kabar palsu alias hoax yang membuat masyarakat resah. Agar tidak ikut-ikutan menyebar berita hoax, caranya adalah dengan mengenali beberapa indikator. Berita hoax biasanya tidak jelas sumber dan pengirim, lokasi, tanggal, hingga waktu. Jadi kalau kita cuma ngandelin nalar kita, ternyata tetap bisa nggak akurat gitu. Jadi harus hati-hati sekali gitu. Makanya kemudian paling efektif sih selain mengenali si ciri-ciri tadi yang nggak jelas itu sumbernya Pak ya, sumber nggak jelas, tanggal nggak jelas, penulis nggak jelas, anonim gitu kan, tempat juga nggak ada misalnya. Nah selain itu juga kita harus pakai misalnya search engine atau kita misalnya pakai situs-situs yang anti hoax. Kan suka ada sekarang ya, turn back hoax, anti hoax. Nah kita coba cek sana. Mungkin di sana ada berita tentang hoax tersebut sudah ada, cuman kebetulan kita nggak tahu gitu. Selain itu juga ada komunitas kalau sekarang Pak. Jadi komunitas anti hoax itu bisa dilihat di Facebook itu ada. Jadi kita bisa juga kita gabung sana terus kita tanya gitu. Tapi kalau misalnya kita males ya minimal jangan disebarkan lah, ditahan aja. Cukup untuk sendiri dulu. Tapi kalau kita nggak yakin gitu ya kita tahan aja. Karena memang sangat sulit membedakan antara hoax sama enggak itu. Ratusan warga di Kabupaten Semarang membubuhkan cap serta tanda tangan sebagai bentuk penolakan informasi bohong atau hoax. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari mendatang. Lebih dari 200 pelajar, mahasiswa, serta warga Kabupaten Semarang, Jawa Tengah membubuhkan cap tangan serta tanda tangan mereka pada bentangan spanduk berukuran 3 x 6 meter. Ini merupakan simbol penolakan terhadap berita bohong atau hoax. Kegiatan ini diadakan oleh Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Semarang di pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang sebagai bentuk keprihatinan terhadap maraknya informasi yang menyesatkan masyarakat terutama melalui internet.
Selain cap tangan dan tanda tangan, diadakan pula sarasehan dengan menghadirkan komunitas masyarakat anti fitnah Indonesia, blogger, serta wartawan di Kabupaten Semarang. Minimnya budaya baca menjadi penyebab masyarakat kurang dapat menyaring informasi yang beredar. Hoax ada setiap waktu, informasi tak menentu, dari sumber yang tak tahu, buat masyarakat ragu. Cobalah kita renungkan, sebelum kan disebarkan, cermatilah isinya, pahamilah sumbernya. Kabar palsu, rekayasa di internet, sosial media. Tetap fokus kita sharing, sebelum sharing. Berita hoax, provokatif, isu sara, pemecah bangsa, jangan mudah percaya, demi bangsa dan negara. Yo yo ayo, lawan hoax yo ayo, lawan hoax yo ayo, lawan hoax. Jadilah netizen cerdas. Yo ayo, lawan hoax yo ayo, lawan hoax yo ayo. Kita saring sebelum lakukan. Jangan pernah mudah percaya berita hoax pemecah bangsa. Kalau hoax jangan disebar, kalau mau kena ITE. Kalau hoax jangan disebar, kalau mau kena ITE. Akibat mengunggah berita hoax di akun pribadi pasca bom di 3 gereja di Surabaya, Jawa Timur, seorang dosen perguruan tinggi dan juga satpam bank di Sumatera Utara ditangkap. Akibat postingannya di Facebook tentang informasi palsu akan adanya penyerangan terhadap ulama. Di antaranya di Medan, Sumatera Utara, polisi menangkap seorang pria penyebar berita hoax. Berita hoax, provokatif, isu sara, pemecah bangsa, jangan mudah percaya, demi bangsa dan negara.